Hai, kembali lagi bersama gue dan Adi di Celoteh Citizen. Kita udah memasuki episode ke-11. Ya, lumayan tuh kalau episode 11 berarti udah 2,5 bulan. Iya. Ya kan? Udah 2,5 bulan. Kurang satu, Lebih lah. 2/3/4. Iya. Ya kan? Satu minggu lagi berarti udah 3 bulan. Nah, kita update aja dari episode sebelumnya. So, episode sebelumnya itu gue sampai bagi 2 part tuh, part 1 sampai part 2, karena kita jelasin kronologisnya aja 1 jam lebih tuh. Hampir 1 jam. Terus sisanya itu kan harapan kita terhadap parlemen ya, anggota DPR. Terus sebetulnya harapannya kepada, kalaupun misalnya dia, ya kita bisa memaklumin kalau misalnya dia dapat gaji besar, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, dengan respon kayak gini, responnya nggak mengenakan, itu kan jadi bikin kita sakit hati gitu ya. Nah, dari semua setelah kronologis itu ada tuntutan 17+8. Nah, kita update di minggu ini adalah update-nya semua fasilitas umum, yang kemarin kerusuhan ya. Kemarin kerusuhan kayak halte Transjakarta, terus tapi kalau tol itu baru sebagian, pintu tol. Pintu tol baru sebagian. Tapi yang untuk halte Transjakarta Senayan, Polda Metro sama Senen itu udah beres. Karena yang gue lihat sih semalam yang udah beres baru Senen doang. Sama. Jadi gini, kenapa Senen itu lebih ditonjolin? Karena dia memang habis banget gitu kan. Karena ikoniknya Senen itu untuk Transjakarta di situ kan. Nah, itu udah diperbaiki, sudah diresmikan lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan namanya diganti. Tadinya halte Sentral Senen, sekarang jadi Jaga Jakarta, halte Jaga Jakarta. Ya karena kerusuhan kemarin dia dibakar segala macam. Jadi kayak momen ikonik untuk mengingatkan kita untuk itu ya. Terus jadi memang jadi gini, perbaikan halte Transjakarta itu dibagi 2 penanggung jawab. Kalau untuk haltenya itu memang di bawah Pemprov DKI Jakarta. Baik itu di Senen, baik itu di Senayan, baik itu di Polda Metro, itu semua diurus oleh Pemprov Jakarta. Tapi untuk JPO sama lift itu atas instruksi Presiden itu dipegang sama Kementerian PU gitu. Jadi yang sekarang ini baru haltenya. Tapi JPO-nya belum. Gitu. Tapi yang di Bundaran Senayan itu gue ngeliat masih dalam tahap perbaikan sih. Belum selesai. Di Senayan kali, di Istora. Iya, Istora. Itu belum selesai. Masih dalam tahap perbaikan. Terus semua kenopi ya. Gerbang menuju halte kecil itu ya. Yang ini yang halte gerbang menuju MRT itu udah beres. Oh iya. Itu karena Pemprov kan. Kalau yang punya Pemprov bisa langsung dikerjain. Gitu. Terus emang tuntutannya belum semuanya terpenuhi gitu. Ada yang udah mulai dikerjakan tapi belum sesuai dengan harapannya kita, dan kayak tuntutan ini udah mulai meluas ke negara-negara diaspora di luar negeri. Ada Den Haag, Berlin. Iya, ada beberapa negara yang ini ya malah ya demo ya. Iya, di New York gitu kan. New York, terus California katanya LA States, California States. Jerman juga ya, di Jerman ya. Jerman juga, di Berlin, dan di Amsterdam, di Den Haag. Orang yang gue baca ya, mereka itu mau ngasih tuntutan. Cuman suruh mereka itu masuk perwakilan 10 orang. Cuman si pendemonstrasinya nggak mau karena harus semuanya gitu. Cuman mungkin karena gue nggak tahu, karena misalnya kapasitasnya nggak mumpuni atau apa gitu. Kadang kan cukup banyak ya. Tapi kalau dikasih tengah waktu sama pendemonstrasinya itu cuman waktunya 15 menit gitu. Cuman hingga waktu yang ditentukan si duta besarnya itu nggak mau keluar gitu, karena kalau misalnya ditemuin di luar secara yurisdiksi itu bukan wilayahnya Indonesia. Kalau menurut gue itu sih benar sih, ya kan. Kalau mau ya ini kan nggak mumpuni, nggak mungkin semua orang diterima dalam situ. Betul. Ya udahlah gitu. Tapi yang gue terakhir lihat, tapi gue nggak tahu saat ini ya. Itu kan sempat ya Salsa itu kan diwawancara juga. Dia bilang untuk di Denmark dia belum dapat izin katanya karena agak rumit kalau perizinan di situ. Tapi ya yang gue salut justru
di luar dari itu ya. Di New York udah ada, di Berlin, di Jerman ada gitu kan. Justru mereka yang kan memang salah satunya sempat sangat populer ya kemarin gara-gara dia mau berhadapan-hadapan dengan Shahroni, tapi ketika yang lain sudah bergerak, justru di Denmark tempatnya dia lagi bertinggal di sana, justru belum mendapatkan izin untuk demonstrasi gitu, atau memberikan pendapat. Terus kalau di New York semua anggotanya semua perwakilannya diterima di dalam kedutaan besar, jadi diterima secara terbuka. Kalau di LA kan kalau nggak salah di SF ya, di San Francisco itu ada konjen konsulat jenderal. Nah itu mahasiswanya nggak ada yang turun katanya, mahasiswa Indonesia yang di situ nggak ada yang turun karena menurut kabar banyak anak pejabat di situ. Gitu. Jadi intinya nggak ini. Nggak berani orang-orang warga Indonesia LA itu bilang itu mereka terlalu lembek lah gitu. Harus takutan. Di beberapa negara udah diaspora sudah menyuarakan lah ya, keprihatinan segala macam. Cuma memang dari 17+8 itu memang yang sudah jadi gini, gue ada beredar sebuah suara gitu ya, rekaman bahwa Presiden Prabowo itu mengatakan yang dari tuntutan itu yang di JN Times ya, apa namanya yang pokoknya Pemret itu dipanggil itu kan. Jadi dari semua tuntutan itu menurut Pak Prabowo adalah itu semua masih masuk akal gitu. Jadi harusnya sih ini normatif ya, jadi bisa dikerjakan segala macam. Cuma memang ada beberapa yang butuh waktu, ada juga yang memang bisa dikerjakan langsung. Tapi maksud gue di satu sisi sangat terbuka sebenarnya. Presiden tuh sangat terbuka terhadap adanya masukan-masukan gitu kan. Memang ada yang frontal, ada yang memang ya kan selama ini juga Presiden juga menyampaikan bahwa ya yang sopan lah, yang santun kalau mau demo sesuai dengan alurnya ya. Memang pecah ini karena ada satu kondisi gitu kan, di mana rakyat sudah mulai jengah lah ya dengan kelakuan anggota DPR gitu kan, makanya tuntutan itu disampaikan. Nah, maksud gua ya Presiden sangat welcome terhadap apa yang dituntut oleh warga negara gitu kan, terhadap perbaikan ekonomi segala sisinya, dan itu juga sudah dilaksanakan ya kan. Jadi beberapa hari setelah kejadian itu Presiden mengumpulkan organisasi keagamaan ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, semua kumpul perwakilan-perwakilan. Nah, habis itu besokannya ada lagi rapat paripurna. Betul. Kabinet ya kan. Diomongin lagi nggak berapa lama DPR RI ya kan mengundang BEM ya kan, perwakilan-perwakilan mahasiswa untuk itu diterima sama Profesor Dasko, ada San Mustafa, sama dari PKB Cucun ya, siapa gue agak lupa namanya, itu diterima. Dan semua dari poin yang gue saksikan, maksudnya yang gue lihat dan gue dengar itu bahwa seluruh perwakilan mahasiswa itu sama tuntutannya untuk perbaikan kedepannya anggota DPR, pemerintahan gitu ya, untuk mendengar segala macam. Dan yang agak menarik, kejadian kemarin itu ada indikasi makar ya kan, yang disampaikan oleh Presiden adalah ada indikasi makar. Dan dari seluruh hampir sebagian besar perwakilan mahasiswa itu minta kalau memang itu ada unsur makar, tolong Presiden segera ungkap gitu siapa aktor yang melakukan tindakan makar itu. Jadi mahasiswa juga logis gitu loh, maksud gua tuntutan-tuntutan itu ya, kita kalau memang ditunggangi, kita mau tahu ada makar bukan kita ditunggangi, tapi ada unsur makar di situ, tolong diungkap gitu. Jadi mahasiswa juga nggak mau ada aksi-aksi mereka itu jadi ada impositornya itu siapa gitu. Betul. Jadi mahasiswa tuh menuntut, ayo Presiden ungkap siapa yang mau makar gitu. Jadi ya di satu sisi cinta tetap terhadap tanah airnya juga tetap kita masih menjaga kepercayaan terhadap pemerintah kan. Makar itu kan ingin menggulingkan, ingin hal-hal yang jelek gitu kan terhadap pemerintahan negara. Jadi beberapa tuntutan sudah dikabulkan, sudah dipenuhi. Cuma memang ada beberapa ya. Mengenai tunjangan DPR ya ternyata juga ada lagi di situ yang belum terungkap gitu ya. Dan arti memang dipotong kan jadi 65 juta kan. Iya. Kayaknya itu potongannya 65 juta jadi. Potongannya ya. Atau 65 jadi 65 juta? Enggak, jadi sebetulnya
ada hal-hal yang ini kelihatannya dipangkas 65 jadi 65 juta, tapi sebetulnya yang nggak 60 yang lainnya itu ada Masih penambahan ada. gitu. Jadi Dan ternyata rame coy. Iya, Ramenya rame. apa? Ternyata daerah itu juga ada tunjangan perumahan betul. gitu. Dan nilainya juga cukup besar. Ya jadi yang cukup menarik setelah rame-rame itu tiba-tiba ada yang blow up tunjangan rumah DPRD DKI yang disahkan oleh Anies besarnya 70 juta. Weh, rame lagi coy. Betul. Gara-gara Anies. Ternyata kalau dilihat tunjangan itu tetap terus naik. Jadi zaman Fauzi Bowo, zamannya Ahok, ya kan? Zamannya Jarot, tapi Jarot nggak ada. Zamannya Jarot nggak ada Karena cuma tunjangan berapa naik. bulan kan dia. Ya, nggak ada kenaikan. Baru zamannya Anies. Tapi kalau gue lihat dari salah satu pendukungnya Anies, Ges Khalifa itu, dia buka data bahwa kenaikan yang memang tinggi itu zamannya Ahok. Jadi Ahok tuh sempat dua kali naikin tunjangan perumahan untuk anggota DPRD ya. Betul. Nah, Anies juga naikin. Cuma memang nggak sebesar Ahok. Tapi maksud gua dari situ tiba-tiba Bogor ada muncul lagi, Semarang muncul lagi tunjangannya. Betul. 40 juta, 70 juta untuk anggota berapa, untuk ketua berapa. Nah, ternyata memang itu ada di semua Dewan Perwakilan Rakyat daerah juga ada gitu. Jadi tunjangan-tunjangan itu ternyata melekat ke setiap kota juga, setiap daerah gitu. Makanya ya yang di pusat udah nih. Coba kita lihat nanti yang di daerah seperti apa, karena kalau daerah itu kan Ini emang sendiri-sendiri sendiri-sendiri. secara Jadi undang-undang ya. ini secara undang-undang karena itu bukan otonomi daerah ya, itu ditentukan oleh masing-masing daerah gitu. Yang membuat kebijakan, yang menyetujui itu adalah pimpinan daerah masing-masing gitu. Jadi bukan ke pusat tapi ke daerah gitu. Jadi itu masuknya ke APBD sebenarnya. Jadi itu masuknya ke APBD, variabel-variabel itu masuknya ke dari pendapatan daerah gitu. Jadi memang posisinya sudah rame, udah semuanya terungkap segala macam. Ya kita tinggal nunggu aja untuk kelanjutannya seperti apa gitu. Karena kan. tunjangan kalau nggak salah tunjangan ketua DPRD ya kalau nggak salah ya, itu kan lebih tunjangan Lebih tinggi. rumahnya lebih besar ya. Ya itu 78 karena juta. ketua, karena dia ketua makanya lebih tinggi. Kalau dia anggota biasa beda lagi ya. Itu umum lah biasanya ya kalau kayak gitu kan, karena ketua mungkin beban lah segala macam, beban kerja ataupun apa. Nah cuma maksudnya ya itu juga harus dievaluasi gitu. Jadi jangan sampai juga Walaupun duitnya beban Jakarta, gitu kan. walaupun duitnya Jakarta itu ya, banyak, 100 triliun ya gitu, APBD-nya. maksudnya bisa lah di Jakarta kan yang maksudnya kesenjangan level misalnya menengah ke bawah, menengah sama yang atas. Itu kan lumayan jaraknya lumayan jauh-jauh ya. Ya. Tapi Gitu. memang Pramonanung menyampaikan bahwa ya dia menyerahkan lagi kepada anggota dewan, kita kepada dewan gitu. Ini mau seperti apa, kita tinggal tunggu aja karena memang itu kan ya tadi ya antara eksekutif dengan legislatif kan berbeda tugas. Legislatif itu merencanakan anggaran gitu, bukan merencanakan, dia menyetujui anggaran ya kan yang diajukan oleh pemerintah gitu kan. Nah itu lagi diatur gitu. Jadi kalau yang kemarin ada pernyataan dari anggota DPR, ada dari DPR bilang kita nggak tahu kalau uang tunjangan rumahnya itu sebesar itu gitu kan, karena dari Sri Mulyani, dari Menteri Keuangan. Ya nggak mungkin juga orang yang pemerintah ngajuin nih, tergantung DPR mau setuju apa enggak gitu kan, karena badan anggarannya ada di DPR gitu. DPR setuju nggak? Kalau setuju ya udah ketok palu, besok dicairin gitu kan, dalam arti untuk tahun depan dianggarin gitu kan, udah keluar duitnya. Kalau semuanya dibebankan kepada Menteri Keuangan ya nggak mungkin juga Menteri Keuangan berjalan. Justru Menteri Keuangan kan mensortir kan, ada ini nggak bisa masuk nih, ini anggaran ini nggak bisa masuk gitu karena uangnya belum ada segala macam. Karena waktu periode lalu ya, Sri Mulyani periode lalu, pas waktu rapat anggaran, terus kan ada anggota DPR yang rada-rada rese lah istilahnya lah ya. Waktu interupsi mulu gitu. Terus sama Sri Mulyani cerita gini, Bapak jangan main-main nih, Bapak mau saya potong semua ini katanya gitu. Ya makanya gini, jangan gitu dong Bu Sri gitu. Makanya gini, kalau mereka bilang kita nggak tahu itu dapatnya dari Menteri Keuangan, sekarang gue tanya, emang lo mau dikasih tunjangan 10 juta? Kagak bakal mau gitu. Jadi anggota DPR juga ya jangan begitu juga komentarnya gitu loh, jangan mengembalikan itu jadi kesannya jadi eksekutif gitu loh. Eksekutif nih, gue terima dari eksekutif, gue nggak tahu. Kan ya, pasti ada
apa istilahnya? Ya kan badan anggaran kan semua Ada di DPR. diskusi di situ. Iya. Pasti ada diskusi di situ. Kita Betul. ngirain gini, kamu mau nggak? Oh, saya maunya segini, tapi nggak bisa nih kalau Iya. keuangan segini. Enaknya tengahnya di mana kan gitu kan Iya kan sebetulnya. masalah dia mewakili daerahnya, dia suka ngomong kan ke Menteri PU misalnya. Oh, jalan di tempat saya rusak nih gitu kan. Ya Pak, nanti kita anggarin. Ya udah, nanti anggarannya saya minta kalau bisa difokusin ya. Nah, dari situ kan Menteri PU akan melihat, oh ya, berikutnya yang akan diprioritasin ini. Ya itu kan emang karena legislatif legislatif itu tidak bisa mengeksekusi Betul. gitu. Legislatif itu hanya mengawasi, menyetujui gitu. Ya udah. Jadi ya jangan juga begitulah kalau untuk tanggapan itu. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan gitu Iya, loh. Itu kan jangan. sama-sama. Betul. Gitu. Gak mungkin juga Sri Mulyani gue bilang tadi mau ngasih 10 juta. Kagak bakal mau. Mereka juga pasti minta, Bu, Iya. naiklah Bu, ataupun gimana gitu kan. Ya kan kebutuhan begitu. Dan dari situ sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa ya itulah kapasitas anggota DPR gitu. Jadi harusnya mereka bisa legowo dalam arti, oh yaudah kita perbaiki lah semua segala macam gitu, atau gimana. Seperti kayak apa ya, mereka nggak mau kehilangan gitu loh, nggak mau kehilangan, wah jangan gitu kan. Emang kenapa kalau gitu kan, itu segala macam lah ngomong, emang beda strata ataupun apa, kan ada yang juga ngomong kayak begitu kan. Itu walaupun diklarifikasi dan segala macam lah, tapi maksud gua ya sebenarnya gini ya, kejadian kemarin itu memang politik banget. Betul. Gitu ya, politik banget. Ya dari kejadian kemarin itu rame dan akhirnya presiden mengevaluasi segala hal ya kan. Ya kita tahulah sudah beredar, mungkin kalau teman-teman bisa Bocor lihat alus. ya Tempo Bocor Alus tuh ada tuh di situ disampaikan bahwa indikasinya seperti apa sih Betul. kejadian kemarin gitu kan. Karena kalau di Bocor Alus kan Pak Prabowo langsung manggil Kapolri kan. Ya, Pak Kapolri terus ngobrol empat mata, Pak Kapolrinya juga langsung ya, jadi sebenarnya gini, ngasih kalau yang buat informasi nih, kalau dikasih yang ini. betul dari Bocor Alus itu ketika Prabowo itu memanggil Kapolri, kan sebenarnya juga ada beberapa dari kabinet itu minta Kapolrinya diganti kan. Cuma Prabowo itu masih tuntutannya belum. 17/8 itu cuma 2 doang kan ke presiden. Oh iya, Sisanya kan ke DPR. ya. Nah, mengevaluasi Kapolri kan. Jadi si kabinet ini udah minta sebenarnya Kapolri diganti aja gitu. Cuma memang presiden masih melihat dulu gimana kondisinya, dan ada informasi yang disampaikan bahwa setelah menjenguk anggota Polri di rumah sakit kan, ya. Prabowo baru ngomong empat mata tuh, katanya lebih intens dengan Kapolri. Jadi disampaikanlah data-datanya seperti ini. Dan memang yang agak mengejutkan, kalau dari Bocor Alus itu ada indikasi keterlibatan TNI kan, kalau menurut mereka gitu. Nah, cuma waktu itu Pak Prabowo juga nggak. Ini dari Bocor Alus ya, bukan dari kita ya guys. Ini Pak Prabowo nggak telah mentah-mentah juga gitu kan. Nah, jadi dari situ posisinya juga diklarifikasi segala macam gitu kan. TNI juga sudah mengklarifikasi bahwa yang ketangkap pun di salah satu aksi itu memang anggota TNI, tapi bukan provokator gitu kan, bukan mereka ikut merusuh atau gimana. Jadi memang polemiknya cukup luar biasa gitu. Jadi situasi kondisi politiknya yang ada itu memang jadi berimbas ke beberapa pejabat, ya kan? Beberapa pejabat, justru terutama yang kita juga baru saksikan kemarin tanggal 8 September itu ada reshuffle kan? Iya. Reshuffle, ada 5 menteri yang diganti dan ada pengangkatan terhadap 1 menteri dan 1 wakil menteri. Jadi ada 5 menteri nih yang dicopot, reshuffle ya diganti lah ya. Pertama adalah Menko Polkam Budi Gunawan. Mungkin Budi Gunawan sebenarnya gua agak bingung kenapa pas waktu ada konferensi pers ada Menteri Pertahanan ya kan, ada Kapolri, Panglima Menko TNI. Polkamnya nggak ada. Betul, ada BIN. Tapi kenapa Menko Polkamnya nggak ada gitu loh. Selama ini kan kalau lo lihat dari sebelumnya kan yang selalu muncul ke depan Mahfud MD kan sebagai Menko Polhukam kan gitu. Dia yang sebagai koordinator ya, dia mengkoordinasi Menteri Pertahanan, Kapolri, terus Panglima TNI, BIN. Tapi kenapa tiba-tiba kok nggak ada gitu kan? Yang ngomong malah si Safri Samsudin. Nah, maksudnya itu sebuah pertanyaan gue sih waktu itu. Nah, nggak berapa lama ternyata Pak BG ya di reshuffle dan penggantinya belum ada untuk sampai saat ini. Jadi ad interimnya Menteri Pertahanan katanya. Nah, mungkin itu adalah evaluasi dari Pak Prabowo kan terhadap kondisi yang ada, karena dia kan
Menko Polkam penting banget cuy. Iya. Dia mengkoordinasi kekuatan politik, bukan kekuatan tapi mengkoordinasikan situasi politik ya kan. Luar dan dalam negeri. Betul. Ada Menteri Pertahanan ya kan. Pertahanan kan dalam dan luar kan. Ada Kapolri untuk stabilitas masyarakatnya. TNI juga disiapkan untuk membackup. BIN informasi yang disampaikan. Nah, yang lucu juga dia bocor alus, bukan lucu ya, sorry. Tapi yang cukup mengagetkan dari bocor alus setelah hari ribut itu, Prabowo kan manggil Kapolri Panglima TNI sama Kepala BIN. Iya. Ya kan? Di bocor alus dibilang bahwa Pak Presiden marah terhadap Kepala BIN, ya kan? Kenapa kok kondisinya tidak sesuai dengan apa yang dilaporin gitu kan? Nah, cuma memang ya itu dinamika lapangan gitu kan. Akhirnya setelah itu mungkin akhirnya tanggung jawab itu adanya di Menko Polkam, ya kan? Makanya Menko Polkam diganti. Dan ada juga nih ada ada pandangan dari analis gitu ya. Kenapa Budi Gunawan diganti? Karena tadinya kan asumsinya Budi Gunawan nih dekat dengan PDIP gitu kan. Udah Budi Gunawan diajak masuk, tapi kok Budi Gunawan nggak bisa narik-narik juga PDIP masuk ke dalam pemerintahan gitu loh. Jadinya kayaknya ya pas lah momentumnya ini untuk diganti aja gitu. Apakah nanti akan masuk dari kader PDIP juga belum tahu. Dan ada isu, gue kemarin baca di CNN bahwa Puan itu membantah akan adanya pertemuan Megawati sama Prabowo untuk terkait masuk lagi ke si Megawati PDIP masuk ke dalam kabinet. Jadi memang Menko Polkam nih yang sangat krusial kalau menurut gue. Kedua yaitu Menteri Keuangan, ya kan. Menteri Keuangan ini kan isunya dari kejadian rumahnya dia saat dijarah itu kan sudah meminta pertemuan sama Pak Prabowo dan dia sudah mengutarakan untuk pengunduran diri. Tapi ya, ditolak waktu itu. Ditolak, tapi memang baru terrealisasi bahwa Bu Sri Mulyani ini diresapel ya pas kemarin ya kan. Memang kondisinya nih agak menarik sih Bu Sri Mulyani ini ya. Dan Bu Sri Mulyani ini minta mundur bukan cuma sekali ini aja. Sebelumnya kan juga pernah kan. Maksudnya pas di eranya Pak Prabowo. Iya, jadi di Prabowo sebelumnya kan dia udah minta diganti, minta mundur sebelum ada demo-demo ini. Yang sampai IHSG turun. Oh iya betul. Ya kan dia udah minta mundur. Sempat ada wacana kayak gitu kan. Terus kan rame kan tuh. Terus sama istana dikonfront enggak itu betul pasti jalan. Iya. Terus habis gitu pas rame-rame muncul lagi tuh Bu Sri Mulyani minta mundur. Tapi jadi masih ditolak sama Pak Prabowo. Sebenarnya yang memang agak unik dari Bu Sri Mulyani ini di tahun 2000 kan Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan bukan saat ini aja ya. Dari masa SBY kan, dari era Pak SBY. Pak SBY itu Bu Sri Mulyani itu menjadi Menteri Keuangan dari 2005 sampai 2010. 2004 dong. 2005 itu ada. Oh ya. Aduh, namanya siapa ya, lupa gua. Ada reshuffle. Akhirnya Bu Sri Mulyani lah masuk. Nah, 2008 kan ramai tuh kasus Senturi. Ya kan, kasus Senturi. Berapa T ya waktu itu ya? 6,7 triliun. Wah, 6,7 triliun zaman dulu kan hebohnya ampun-ampun kan. Gimana PDIP, gimana PKS masih oke lah, nggak terlalu. Golkar tuh. Terus beberapa partai kan kenceng tuh, akhirnya bikin pansus Senturi kan. Sampai setelah Sri Mulyani datang ke DPR untuk memberikan keterangan, sampai Wakil Presiden Budiono ya kan dipanggil juga karena pas waktu krisis itu jadi Gubernur BI. Iya betul. Ya kan 2008 masih Gubernur BI. 2008 krisis global itu kan. Nah 2009 diramein ya kan. 2009 setelah Pak Budiono naik diramein. Nah Bu Sri Mulyani juga kena juga tuh, dalam arti dicecer lah segala macam kebijakan KSSK dulu tuh. Gue ingat banget KSSK. Nah, karena kondisi politik yang begitu kenceng, ya kan, 2010, dulu sih isunya Pak SBY menyelamatkan lah Bu Sri Mulyani dari tekanan-tekanan itu, dan akhirnya direshuffle kan. Nah, kejadian itu adalah karena tekanan politik juga sebenarnya. Setelah Bu Sri Mulyani lengser, justru beliau diajak oleh Bank Dunia kan, jadi managing director kan. Nah, perjalanannya waktu 2000 bisa beli rumah ya di sana. Iya, karena emang kan dia kuliahnya juga di sana kan. Maksudnya dia ini. Dan berjalannya waktu di 2016 Pak Joko Widodo ngajak lagi Bu Sri Mulyani untuk menjadi Menteri Keuangan. Memang portofolionya Bu Sri Mulyani luar biasa lah ya di luar negeri ya. Itu makanya. Nah, kejadian
berikutnya lagi Dan adalah setiap saat Bu ini Sri Mulyani jadi menteri itu IHSG itu selalu bagus ya. selalu jadi bagus Ya, gitu. betul. Jadi sebenarnya memang reputasinya udah nggak perlu diragukan lagi gitu kan. Maksudnya, oh ini kalau Menteri Keuangan dipegang Bu Sri Mulyani, ekonomi bakalan stabil gitu. Dan gimana nggak merubah keadaan kan setelah kemarin reshuffle, IHSG langsung terjun loh coy. BTN tuh sama sampai 9% turun. Gitu. BCA aja juga turun. Iya, BCA 3% kalau nggak salah. Apa 1,5 ya, gue lupa deh. Gitu. Pokoknya BCA lagi turun lagi. Tadi pagi tanggal 9 dolar dibuka naik gitu. Ya kalau dolar sih lebih ke arah situasi global ya gitu. Kalau saham kan memang kondisi ekonomi ya segala macam. Nah, justru setelah kejadian yang 2010 itu saat ini dialami lagi Bu Sri Mulyani. Justru ini menurut gua agak apa ya? Agak sedih lah ya kan. Dalam arti kondisinya karena dia mendapatkan perlakuan yang sudah ke arah pribadi kan, rumahnya dijarah segala macam, dan di bocor halus kan juga diinfoin kan? Iya, jadi kalau di bocor halus ya, bukan Tempo. Ya karena di Tempo TV itu rumah-rumah yang dijarah ini semuanya itu ada provokatornya, terus ada yang apa ya, yang kasih kode. Semuanya ciri-cirinya pakai apa namanya? Tutupan warna putih gitulah gitu. Terus ada suara apa namanya pakai kode teriak-teriak gitu untuk penjara. Terus setiap penjarahan itu ada beberapa gelombang gitu. Misalnya jadi gelombang pertama ngambil masuk seret, terus gelombang kedua gitu, dan ada waktunya. Ada drone juga ya, ada drone yang mantau ya. Ada drone yang mantau juga. Dari sisi sini nih, dari sisi sini gitu ya. Itu dimulai dari rumahnya Syaroni, terus habis itu Uya Kuya, Eko Patrio, sama Nafa Urba dulu, baru Bu Sri Mulyani terakhir. Bu Sri Mulyani itu jam 3 pagi ya, makanya gini, keanehan yang dibahas Tempo bocor halus itu pas ketika Bu Sri Mulyani itu kan malam-malam. Betul. Itu rumah Bintaro loh. Ya. Bintaro Jaya loh gitu. Hiruk pikuknya perumahan gitu. Jadi tiba-tiba ada pengerahan massa kayak gitu kan tanda tanya sebenarnya. Memang udah dikoordinasikan, udah disiapin gitu. Itu sih yang dibahas sama Tempo. Dan dibahas juga sama Tempo bahwa Bu Sri Mulyani udah diinfo dari sebelumnya, terus makanya sudah sempat bertemu juga loh Sri Mulyani dengan salah satu anggota kabinet yang menyampaikan bahwa ini saya dapat ada peringatan ataupun ada informasi gini. Akhirnya kan ada pasukan tuh yang jaga rumahnya. Katanya cuma 20 orang. Terus cuma pas kejadian pada kayak dibebasi, bukan pembiaran lah. Pembiaran gitu. Dan itu juga si Tempo mengambil dari semua mencoba mengolek CCTV dari beberapa tempat untuk menyamakan informasinya gitu supaya nggak jadi isu liar atau maksudnya berita yang jadi kurang kredibel gitu. Ya itu makanya, jadi karena kasus itu besokannya kan isu tuh langsung Bu Sri Mulyani minta mundur gitu kan, bla 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 bla. Ya mungkin belum disetujui Pak Presiden. Nah akhirnya kemarin lah reshuffle itu terjadi dan penggantinya Pak Purbaya dan langsung statement lah ya, statement segala macem. Ya kita sih berharap statement beliau ini kan mungkin teman-teman bisa lihat lah, cari di beberapa sumber. Betul. Gitu ya, statement harusnya awal menenangkan, tapi ini kayak memicu konflik gitu. Ya bukan memicu konflik juga sih, mungkin gaya bahasa beliau gitu kan ya. Maksudnya jadi memicu kok gini sih tanggapannya gitu loh. Karena gini, orang akan membandingkan sebelum dan sesudah gitu kan. Ya Bu Sri Mulyani gimana penjelasannya gitu kan. Ya memang pejabat, maksudnya bukan pejabat ya, memang dia sudah lama gitu pejabat dan akademisi juga. Ya, jadi penyampaiannya sudah oke gitu kan. Walaupun Pak Purbaya juga akademisi coy, dia orang ekonomi juga. Maksudnya dalam arti dia kenal dengan Pak Anggito Abimanyu gitu kan. Pak Anggito justru dia bilang sendiri, dulu Pak Anggito tuh bosnya dia gitu kan. Pak Anggito tuh sempat jadi kepala kebijakan fiskal kan di Kementerian Keuangan gitu. Jadi memang dia juga kenal sama Wamenkri satu lagi, gue lupa siapa namanya ya. Nah itu dia orang fiskal, dia tahu lah segala macam, dia bilang gitu. Jadi memang ya yang kita harapkan sih kita nggak usah ngomong masalah pernyataannya beliau lah gitu ya. Tapi semoga apa yang dia kerjakan itu membawa dampak gitu, dampak yang bagus gitu, membawa ke arah yang lebih baik ya.
Bu Sri Mulyani sudah bekerja sekian periode gitu kan. Ya dari tahun 2005 sampai 2010, terus dia istirahat dulu, dipanggil lagi 2016 sampai 2025 ini kan. Ya berharapnya apa yang dibawa sekarang ini, dan dia kan sudah menyampaikan gampang kok sebenarnya kata dia untuk merubah ini semua gitu kan ke arah yang lebih baik, karena dia bukan orang baru di dunia ekonomi gitu. Dia pernah di KSP gitu kan, pernah di apa namanya KSP Kementerian itu apa Maritim, ya? itu kantor staf presiden. Oh, ya. Dia pernah membantu Pak SBY tahun 2008-2009, dibilang Siapa pas lagi krisis Pak Purbaya ini. Oh. Gitu, dia pernah membantu Pak SBY, di depan Pak Jokowi juga dia bantu gitu kan. Sempet dia di bawah Pak Luhut karena di bawah Kementerian Maritim itu pernah juga. Dan terakhir sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, sebagai penjamin simpanan. Jadi harusnya, dan dia sendiri yang bilang bahwa ya ini bukan hal baru bagi saya gitu. Jadi ya nanti bisalah pokoknya ke arah lebih baik. Pokoknya gini deh teman-teman, ya berharap kita lihat kerjanya dulu aja. Kalau skeptis di awal ya boleh aja sih gitu, tapi ini jadi pemicu kita untuk kita lihat nih tracknya udah bener belum gitu. Apakah Karena dia bilang sebelumnya? bahwa ini dia bisa membuat, kalau nggak salah ya statementnya, ini kalau ini bisa kok kita bikin apa plus namanya, gitu ya, jadi istilahnya naik pertumbuhan gitu ya. ekonominya Iya. itu jadi 8% gitu. Cuma memang dia agak berat, tapi ya bisa lah gitu, karena dia yakin, dia tahu lah triknya seperti apa, dia ngomong gitu kok. Jadi ya berharap mudah-mudahan sih Kementerian Keuangan kan juga karena mengatur kan bendahara negara nih. Iya. Bendahara negara kan dia yang tahu uangnya ada di mana, bukan tahu uang untuk apa, kemana pos-posnya. Jadi mudah-mudahan sih, apalagi dibantu dengan 3 wamen gitu, jadinya harusnya oke lah. Tapi harapan kami itu adalah jangan keputusan kebijakannya itu menyengsarakan rakyat gitu kan. Iya. Kalau misalnya ini ternyata banyak pajaknya, itu kan jadi sebetulnya menyengsarakan kita kan. Iya. Kalau mau ya potong di atas, bukan potong di bawah gitu. Betul, ya mungkin itu tadi kita lihatlah untuk tadi mungkin maksudnya potong atas potong bawah itu adalah ini ya secara efisiensinya anggarannya tuh, ya, efisiensi itu di atas. Biar di bawah tuh muter. Ya. Karena kalau di bawah muter pasti ekonominya juga akan bertumbuh gitu. Betul. Kayak waktu 2020 pas zaman pandemi itu kan di bawahnya yang kenceng kan, karena seluruh rakyat Indonesia itu saling support, yang masih pegang uang, itu pada spending. Dan pernyataan Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan yang baru itu bilang, di tahun 2008 itu kenapa kita masih bisa surplus, sedangkan Thailand, Malaysia semua itu minus. Itu karena pergerakan bawah. Kita tuh fundamental di bawah itu kenceng. Jadi belanja terus gitu. Kalau bisa pakai belanja aja terus gitu kan. Cuma memang ada yang komen lah kalau uangnya nggak ada Pak, kan gitu kan. Iya. Ya tapi itu memang tugasnya pemerintah lah untuk mengatur itu semua gitu. Karena kan sektor waktu Retail 2020 sektor waktu pandemi itu kan tonggaknya kita itu sektor non formalnya ini kan, makanya semua pada belanja, kita dikasih bantuan subsidi dari yang punya BPJS Ketenagakerjaan. Tapi memang ya betul cairin ya. Tapi memang gini, fundamental Indonesia itu ekonominya kuat memang di kelas bawahnya, kelas menengah ke bawahnya lah. Di mana tahun 98 konglomerat pada mati semua ya, usahanya ya pada hancur, tapi kita masih bisa tetap bertahan karena bawah gitu pergerakan, karena kan kita juga masyarakatnya banyak ya. Gitu, masyarakat kita banyak, warga negara kita tuh dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia nomor 2 ya, nomor 3 di Asia setelah Cina sama India kan. Nah, itu kita bisa menggerakkan ekonomi. Jadi pergerakan itu adanya di bawah gitu. Jadi retailnya yang jalan. Kalau misalnya sekarang kan kondisinya adalah banyak masyarakat yang kena PHK, berarti kan nggak ada uang masuk buat mereka kan. Nah, kalau misalnya nggak ada uang masuk, apa yang mau dibelanjain gitu. Betul. Ya itulah makanya itu yang harus kebijakan-kebijakan itu yang memang harus dipikirkan. Betul. Ya memang beban kita saat ini adalah beban untuk APBN kita memang sekarang agak berat untuk hutang ya, untuk bayar hutang segala macam. Ya tapi kalau pertumbuhan ekonominya bisa naik, bisa bagus, mudah-mudahan sih itu semua bisa tercukupi gitu kan. Yang penting kan bawah nih yang harus bergerak. Harus bergerak, betul. Terus habis itu ada Kementerian Koperasi yang mana udah hari ini dari sebelum Pilpres sampai sekarang semuanya karena isunya masih tetap di dia itu karena judi online kan. Iya. Gitu. Maka dia
dari Kominfo jadi koperasi itu kan karena ada Kasus itu ya. Kasus itu gitu. Ya jadi memang sepertinya kalau yang diprediksi adalah kenapa awalnya kalau secara pekerjaan ya Budi Ari itu masih belum bisa mengejawantahkan maksudnya Prabowo di koperasi gitu karena ada undang-undang koperasi yang belum selesai. Walaupun kemarin launchingnya koperasi Merah Putih berhasil ya. Cuma kan juga itu jadi polemik juga. Ada yang koperasinya muncul pas lagi launching tiba-tiba besokannya tutup gitu. Ada juga kayak gitu ya. Itu kan memang dinamika ya. Ada juga mungkin ABS kali ya, asal Bapak senang ada muncul gitu ya. Kita kan nggak tahu juga ya. Terus ada juga yang ngomong bahwa ini Prabowo lagi bersih-bersih orangnya. Ya, orang-orangnya. Karena gitu. dia termasuk yang cukup apa ya? Kita juga kaget kok jadi angkat dia menteri koperasi kan. Iya, karena dia Kominfo, ya. Sedangkan namanya dia disebut-sebut di dalam persidangan gitu. Nah, mungkin ada salah satu faktor itu juga. Jadi mungkin presiden melihat ada faktor hukum di situ, makanya diganti. Atau kalau gue melihat penggantinya adalah Wakil Menteri Koperasi Ferry Julianto. Itu sebenarnya bukan orang siapa-siapa lagi dari Pak Prabowo. Dia memang orangnya Pak Prabowo. Jadi sepertinya memang apakah memang sudah disiapkan, gue juga nggak tahu ya. Makanya dari situ mungkin Pak Prabowo mengakomodir dulu kali, biar Pak Budi Ari yang maju. Tapi satu sisi kan ada review kan, ada evaluasi. Makanya Pak Ferry-nya yang naik gitu. Bukan orang lain lagi, tapi Pak Ferry-nya justru naik. Karena kalau lihat beberapa pas di tahun 2019 itu Pak Ferry Julianto memang juru bicaranya Prabowo gitu. Jadi dia bukan orang baru. Makanya mungkin Pak Ferry itu bisa mengejawantahkan maksudnya Pak Prabowo di koperasi ini gitu. Jadi nggak sia-sia nanti maksudnya gitu. Karena kan kalau nggak salah di Hidayat Times ya, atau di Bocor Halus ya, atau di Total Politik. Ada yang Budi Ari ya ngomong. Dia ngomong. Ini kalau antara kita menang bos. Dan ada waktu itu gue siapa ya lupa narasumbernya itu bahwa ini antara menteri sama wamen ini banyak yang nggak ngobrol ini karena punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Iya. Dia ngomong gitu ya. Nggak, yang lucu waktu itu pas belum pemilu dia ngomong pokoknya kalau Prabowo nggak menang nih ya, ini kurang lebih kayak gini lah ya, tapi bahasanya kayak kalau Prabowo nggak menang, siapa yang didukung sama mereka nggak menang, habis itu kita di penjara bos, gitu. Itu kan rame jadinya, gitu. Nah, setelah omongan itu, tapi kok sekarang kesini jadi kelihatan ya, gitu. Apakah ini memang suatu kebetulan atau enggak? Pertama, kalau Wamen Akram memang permainan dia sendiri kan, karena dia terima uang dari hasil upeti ya kan. Nah, sebelumnya udah ditetapkan bukan tersangka, baru dipanggil KPK, Gus Yakut ya kan, kasus haji, di mana dia sebagai Menteri Agama waktu itu kan mengenai tambahan kuota dari Kementerian Arab Saudi itu dipakai buat haji plus, haji furoda waktu juga banyak tuh. Nah itu ada lagi diselidiki KPK. Justru yang kemarin baru muncul adalah Nadiem Makarim ya kan, kasus Chromebook itu mengenai laptop merah putih. Nah, Ari Budi ini sebenarnya udah lama gitu kan. Cuma memang mungkin coba untuk diredam mungkin. Jadi ini kasus nggak bakal muncul. Tapi apakah pergantian menteri koperasi ini ada indikasi untuk penegakan hukum nantinya, ya kita nggak tahu juga gitu kan. Makanya Pak Prabowo sekalian gitu. Nah, selain menteri koperasi kan juga yang kemarin heboh menteri ini dulu tuh sekarang dipecah ya. Jadi kan dulu di bawah Kementerian Tenaga Kerja sama ada namanya BP, Badan Mengurusi Tenaga Kerja. Sekarang jadi namanya Kementerian Migran, ngurusin PMI lah, Pekerja Migran Indonesia. Abdul Qadir Karding. Nah, itu yang kemarin main domino sama Raja Juli kan, Menteri Kehutanan. Tapi di sebelahnya ada tersangka pembalakan liar, namanya Ahmad, gue lupa namanya. Yang lucu kemarin gue liat di Metro TV, main balak sama pembalak liar kata dia. Terus, nah yang jadi gini, si Raja Juli tanyain, Bapak kenal nggak? Nggak kenal saya. Ya. Menurut lu, kalau kita main satu meja, mana mungkin ya kenalan kan? Mungkin kalau kenal secara pribadi, ya gue positif thinking ya. Ya kayak misalnya lu pejabat nih, kita pejabat nih misalnya ya kan banyak orang nih kepentingan. Karena gini, menurut Raja Juli dan Pak Karding itu
memang si Raja Juli itu diundang. Ah. Awalnya Abdul Karding yang mau ketemu, cuma kata si ya jadi mau ketemu tapi kata si Raja Juli udah nggak usah, saya aja ke situ gitu. Makanya dia ke tempat mes perkumpulan orang-orang Makassar ya. Ya pokoknya Sulawesi Selatan. Sulawesi gitu kan. Datanglah ke situ. Sulawesi atau Sulawesi ya? Sulawesi. Nah, disitulah pertemuan itu. Nah, cuma memang ya gua nggak tahu ya apakah memang itu suatu kebetulan atau tidak. Tapi memang justru kader PKB lah yang kena reshuffle duluan gitu. Karena ini dari PKB sih gitu. Jadi dia yang diganti. Apakah ada kaitannya dengan itu? Ya nggak tahu juga. Karena penggantinya dari Golkar gitu. Mungkin tukeran. Karena kan Dito Aryo Menporanya di reshuffle juga gitu. Cuman belum tahu siapa penggantinya. Cuma yang gue baca ya ada gosip-gosip kemungkinan karena orangnya lagi di luar kota katanya. Kata Pak Setnek, Menteri Sekretariat Negara orangnya lagi di luar kota jadi nggak bisa dilantik. Cuma nggak berapa lama juga di hari itu juga Raffi Ahmad posting lagi jenguk ibunya karena ibunya lagi sakit, lagi di luar kota. Ada yang berasumsi jangan-jangan Menteri Pemuda Olahraganya Raffi Ahmad gitu, tapi belum tahu lagi. Dan dari pergantian itu ada lagi bukan reshuffle tapi pengangkatan Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji. Ini yang baru diketok. Iya, sebelumnya kan BP ya, Badan Penyelenggara Haji. Akhirnya haji itu benar-benar fix dipisah dari Kementerian Agama gitu. Jadi fokus untuk ngurusin haji. Ya jadi itulah sekelumit. Kita nggak tahu juga nanti part berikutnya apakah reshuffle ada lagi yang. Tapi kalau dari pernyataan ini, dari kondisi saat ini adalah pernyataan Rocky Gerung. Ada di Aiman, bukan di Aiman, di iNews acaranya Aiman waktu itu ya Rakyat Bersuara. Rocky bilang nanti setelah 17 Agustus ada perubahan fundamental. Gitu. Apakah reshuffle ya pokoknya ada nanti perubahan yang fundamental dia bilang gitu. Apakah ini benar-benar asal jeletuk aja? Iya, apakah memang dia udah tahu gitu kan? Namanya juga Bung Rocky gitu. Tapi beberapa analisisnya menurut gua kadang-kadang tepat juga sih. Walaupun kondisinya seperti ini ya gitu. Tapi apakah sebenarnya yang dimaksud Rocky itu memang ada reshuffle, memang mau ada reshuffle atau memang ada kejadian dulu yang rame baru ada reshuffle, kita nggak tahu. Cuma dia tidak menyebutkan itu, gitu. Dan di YouTube-nya Mahfud MD juga bilang bahwa ini emang harus. Iya. Dia ambil jempol ya. Jempol. Dia angkat jempol gitu. Terhadap Pak Prabowo, ya. Gitu. Dia kan ketua pemenangannya Prabowo tahun 2019, gitu. Memang 2019. Oh iya. Karena 2024. Enggak, 2014. Karena 2019 kan dia mau jadi wakilnya Pak Jokowi. Iya, benar. Betul. Siapa? Kan nggak jadi ganti Ma'ruf Amin. Loh, kalau yang ketua pemenangannya, oh iya benar. 2014. 2000 MD. Iya 2014. Juru bicaranya Mahfud MD, Pak Prabowo. 2019 dia kan mau jadi wakilnya Pak Jokowi, cuman sama diganti sama Ma'ruf Amin karena siapa namanya wakilnya Anies kemarin. Oh, Muhaimin nggak setuju. Ini barang aja nih gitu. Gitu. Oh ya 2019 itu ketua pemenangannya Pak Prabowo itu ini mantan Panglima TNI Agus sih namanya Joko Santoso. Bukan Joko Santoso benar. Joko Santoso Panglima TNI dari Angkatan Darat. Betul, dia ketua pemenangannya. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari kejadian-kejadian kemarin ya sangat menyedihkan juga ya kondisi kita kemarin, tapi itu juga jadi satu jalan ya untuk membuka mata parlemen gitu kan bahwa mereka harus melakukan perbaikan gitu kan. Secara itu introspeksi diri gitu bahwa sebetulnya Indonesia lagi, kalau kita rakyat ini pengen Indonesia lebih maju, lebih baik ke depannya. Tapi kalau misalnya kamu ngaturnya kayak gitu kan, ya kita nggak akan jadi lebih baik. Ya makanya gitu, makanya pada bilang kan, political will-nya itu gimana nih DPR, sedangkan undang-undang pemilu aja kemarin satu malam tuh diketok, gitu kan. Masa perampasan aset udah dari beberapa kali presiden dari Jokowi itu udah menyurati loh. Iya, dia 3 kali kan masukin draft. Pak SBY 1 kali, gitu. Ini udah 4 kali udah berapa kali gitu udah kan. Ada ini. Makanya kalau dari Megawati ngomong kita belum siap ada undang-undang perampasan aset.
Oh, karena gini, yang gua tahu kenapa Megawati ngomong begitu, dia melihat setelah ada perampasan aset, nanti itu aset siapa yang ngelola gitu. Jangan sampai ketika perampasan aset itu barang ini nggak tahu kemana gitu. Jadi maksudnya Megawati itu adalah tahapan-tahapannya nih setelah itu harus matang dulu gitu. Ya, tapi Ya kan itu semua itu mereka lah ya. ya, tapi semuanya ini kan pendapat sebetulnya udah dilakukan sama KPK kan, bahwa Oh, aset-aset iya. yang mereka diambil, terus habis gitu di dilelang. Rudanim ya namanya ya, rumah apa sih dia? Lu pernah lihat ini ya nggak? Lihat Mobil-mobil kan? mobil apa Iya, namanya di Fitra Eri itu ya? Eri Iya. itu kan ada. Kalau di Dimas sampai kasta semuanya gitu. Dan itu harganya kalau misalnya pas ikut lelang, gue pernah ngeliat tuh lelangannya lumayan tuh harganya bisa cuman seberapanya gitu. Iya, makanya. Dan Ya. itu uangnya dikembalikan ke kas negara kan, uang hasil lelangnya. Sebenarnya kalau dibilang DPR harus ketok palu, ya DPR siapa sih? Cuma anggota coy. Iya, kalau Anggota kata partai coy, gimana kalau kata si Bambang Pacul, kita Korea gitu. Gimana Kalau- ketua umum betul. gitu. Makanya kalau semua misalnya kebalik. ini mau barang ini jadi, Iya. lu diskusi lah sama ketua partai gitu. Kita ini cuma pelaksana doang Iya, gitu. iya, itu dia makanya semua sebenarnya gini. Sebenarnya tujuan gue pas kemarin dari hari ke berapa ya, gue lupa, di hari Senin kalau nggak salah gue dengerin salah satu talk show di Trijaya FM ya. Jadi ada namanya ketua presiden atau ketua, gue lupa lah, Serikat Buruh Indonesia Perempuan gitu. Kalau dia sih tanggapannya bagus, positif terhadap pemerintah. Dalam arti Presiden Prabowo ya. Presiden Prabowo tuh mau menanggapi, mau mendengar, mau diterima masukannya segala macem. Cuma memang kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Jangan sampai ini cuma cuap-cuap doang, ya kan, lip service lah ataupun apa gitu. Tapi dari Serikat Buruh juga memandangnya kejadian kemarin mereka menyayangkan, ya kan. Tapi dengan setelah kejadian itu Pak Prabowo mengambil tindakan bla 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 bla, mereka mengacungi jempol gitu kan, dalam arti bagus lah tanggapannya segala macam, dan mereka meyakini bahwa Pak Prabowo ya tetap akan di konteks. Nah, setelah kejadian itu kan Prabowo bikin ini akan membentuk dewan dewan mengenai buruh juga gitu. Jadi itu kan dituntut sama buruh nih. Kejadian sebelum rame-rame itu kan dituntut tuh masalah outsourcing dihapus segala macam. Nah, akhirnya kemarin pas kejadian itu Prabowo bikin dewan itu untuk buruh. Dan dari reshuffle ini ada satu nama yang sebetulnya ini di media sosial sih. Yang namanya ini kenapa nggak ikut di reshuffle saja sih gitu. Siapa? Bahlil. Ini orang. Iya kan dia suruh beli Shell BP yang pada habis bensinnya sono ke Pertamina. Ini orang. Ini gue cuma gue cuma mau ngebahas mengenai yang gue baca. Kenapa orang nggak diganti sih gitu? Yang gue baca dari Dirjen Migas itu, kenapa bensin-bensin asing itu pada kosong? Pertama, alasannya orang sudah beralih dari bensin RON 90 ke RON 92, ya kan? Makanya itu membuat tingkat konsumsi RON 92 itu naik, gitu ya. Tapi kalau menurut gue, kenapa yang naik justru di perusahaan bensin asing, gitu ya? Kenapa Pertamina tidak apa ya? Ini penggunaannya apa namanya? Konsumsinya tuh nggak banyak di situ ya. Gimana kita sebelum kejadian kemarin korupsi masalah apa? Bukan apa namanya? Oplosannya kan gitu ya. Itu kan luar biasa ya Pertamina. Lo kalau ngisi Shell, ngisi BP atau ngisi Vivo, ya paling antrian 2 motor lah gitu kan, udah isi gitu kan. Itu pas zaman-zaman pas kita belum ada korupsi itu. Tapi ketika ada korupsi masalah oplosan, kan masyarakat sakit hati. Betul. Gitu. Nah, yang mau gue kritisi, harusnya Dirjen itu juga membuka data gitu loh. Kenaikan itu berapa persen ke Pertamina gitu. Kenapa Pertamina, kalau dibilang Pertamina mah stoknya banyak emang karena BUMN. Ya sekarang kenapa perusahaan asing itu justru habis? Pertanyaan gue. Berarti kan orang bukan lari ke Pertamina, larinya ke perusahaan asing. Gitu. Nah, itu yang harus jadi introspeksi Pertamina gitu loh. BUMN juga gitu, Kementerian BUMN dan Antara lah sekarang ya. Gimana mereka menjaga kepercayaan publik. Karena orang udah nggak mau. Lebih baik orang ngisi fullin, misalnya kayak kan udah mulai ada nih, kalau BP udah habis sama sekali dimanapun kecuali diesel. Kalau Shell udah mulai ada nih supernya nih. Super udah ada. Kalau Vivo stabil. Karena di bulan lalu Agustus habis-habisan tuh Vivo sama nggak ada barang juga. Mungkin dia udah dapat stok baru ya. Nah, Shell itu gimana nggak ngantrinya gitu loh. Jadi orang ngantri panjang isi full tank. Terus besok kan dia masih berharap
ntar gue ganti kalau misalnya besok masih ada, ntar ngisi lagi lah gampang gitu kan. Jadi orang yang memang hanya kebutuhan buru-buru aja baru ke Pertamina gitu. Dan kalau dari secara kualitas juga perusahaan asing nggak kalah juga gitu loh secara kualitas bensin, makanya mereka beralih. Sebenarnya bukan masalah kualitas pasti lah ya, kualitas pasti. Kepercayaan publik itu doang gitu. Makanya yang gue minta dari Dirjen itu dibuka berapa yang ke Pertamina, berapa yang ke Shell, berapa yang ke BP, berapa yang Vivo. Kan mereka Migas kan punya data berapa bensin yang masuk, kan itu mereka pada impor gitu loh. Mereka tuh pada impor. Makanya Balil bilang kalau lo habis bensinnya beli ke Pertamina. Nah, gitu. Terus kan sempat di quote-unquote kritik sama Fitra Eri kan. Justru kita itu beli ke asing itu karena kualitas dan teknologi ya setiap perusahaan bensin itu udah beda-beda. Betul, gitu. itu makanya bahan bakar tuh beda-beda. Betul, walaupun dibilang adiktif ya kan, dibilang RON itu sama RON mah, cuma kan kualitasnya masing-masing teknologinya beda-beda. Punya campuran-campuran sendiri gitu. Sampai mungkin ya ini ya, kalau nggak salah itu lo pernah nyobain mobile nggak? Bensin mobile. Pernah. Indomobil tuh punya yang Indomobil tuh, Mobil One ya kalau nggak salah. Itu juga sekarang udah mulai rame di beberapa karena dia cuma di pinggir-pinggiran di pinggiran Jakarta yang nggak ada di Jakarta. Dan ada info juga susah barang gitu ya, karena itu tadi kuota dan segala macam. Dan setiap bensin itu kalau kita sebagai pengguna, masih mobil bukan mobil listrik, itu kan kita ngerasain ya kalau misalnya kita isi Vivo, mobilnya gimana, kalau ngisi BP gimana, ngisi Shell gimana gitu. Jadi setiap feel-nya beda-beda lah ya. Setiap bahan bakar itu punya racikannya sendiri-sendiri gitu. Betul. Jadi nggak bisa terus beli sama Pertamina, kan teknologinya beda-beda. Mungkin gitu. gini, maksudnya Menteri SDM itu beli base oil, base bensinnya mentahannya, tapi secara campurannya, masalahnya setahu gua bensin yang di Shell itu bukan racik di sini, emang dari Singapura. Dari Singapura bawa ke sini tuh udah jadi gitu. Jadi dia nggak ngeracik di sini gitu. Jadi ya mungkin kalau mau diracik di sini base minyaknya memang dari Pertamina, tinggal campur di sini gitu. Cuma setahu gua mereka tuh perusahaan asing tuh dari luar semuanya gitu. Kalau untuk ininya bensinnya gitu ya, itulah. Makanya sih kemarin pas gua sayang aja, kok bener sih kalau logikanya masyarakat sudah merasakan mungkin ya subsidi agak menurun mungkin ya kan, karena Pertalite udah mulai ditinggalin. Itu harusnya bisa dibuka juga sama Dirjen. Dan udah mulai harus pakai barcode kalau nggak salah ya. Nggak, kalau mobil ya mungkin mobil juga jadi pengaruh loh. Iya. Ya kan mobil harus pakai barcode. Kalau motor bebas nggak pakai barcode kalau beli Pertalite. Tapi kalau mobil, nah jujur aja tapi sepengetahuan gue sepengalaman gue, ketika kita naik motor, beli bensin juga jarang sekarang orang yang beli pakai Pertalite. Semuanya rata-rata ngambilnya Pertamax. Iya, karena dari kualitas sih. Iya. Dari kualitas udah males banget, udah paling busuk kalau menurut gue. Iya. Sorry ya, bukan enak motornya jadinya berbet gitu. Nitik, serius. Gue pakai Pertalite di motor gitu ya, nitik gitu. Nah, beralihlah ke Pertamax misalnya, sama masih nitik gitu. Tapi ketika pakai perusahaan asing, gue nggak ngomong salah satu brand ya, tapi gue beralih ke perusahaan asing, itu beda. Gue balik lagi ke Pertamax, nitik lagi, nggak tahu kenapa gitu. Makanya itulah kepercayaan gitu loh. Ini campurannya apa sih gitu, zatnya apa kok sampai begitu. Ya itulah pengalaman gue gitu kan. Tapi gimana gue dulu nggak pakai Pertamax gitu, gue pakai Pertamax karena dulu zamannya My Pertamina undian itu kan kita harus masukin kode ya. Betul. Ketika habis belanja masukin struk segala macam ya kan. Betul. Untuk dapetin Lamborghini dulu gue inget banget, sampai gue dapet tuh topi gitu. Gue gimana nggak Pertamaxnya gue, karena gue ngisi apalagi turbo Pro ini berapa gede gitu kan, 2 kali lipatnya nggak salah. Iya, wah tapi abis itu karena gue ngerasa kok jujur ya 2020 tuh gue ngerasa di mobil kok gini ya gitu, agak kurang enak nih gitu, agak kurang enak. Akhirnya gue beralih lah, karena waktu itu BP ada beli 25 gratis 1 tuh. Betul. Udah mulai tuh kayak gitu-gitu tuh, udah promo-promo 25 gratis 1. Sampai sekarang kalau nggak salah udah nggak, udah stop. Vivo udah stop, nggak ada lagi 25 plus 1. Vivo BP udah nggak ada. Oh, BP gue nggak tahu ya, tapi Vivo udah nggak ada. BP sih masih, kalau terakhir gue udah nggak pernah ngisi BP lagi. Terakhir gue beli BP itu kan bulan apa ya, pas mobil gue masuk bengkel tuh. Oh udah lama dong. Maret.
Iya, April. April. Gitu. Itu mereka masih Iya, itu ada. masih nggak, baru kemarin. Baru di bulan Agustus Vivo itu udah nggak ada lagi 25+1. Apalagi dulu 25+1 dapat voucher lagi 10.000 buat pengisian berikutnya. Lumayan kan. Iya, jadi kalau di kurs kalau di ini rata-rata Rata-rata jauh jauh. 11 ribuan gitu. Makanya itulah yang bikin gue menarik. Kenapa udah nggak pakai? Bukan karena apa? Belum tahu ada kasus masalah oplosan itu. Iya. Jadi ya oportunis lah. Gue sebagai masyarakat pengguna bensin, gue juga oportunis dong cari yang lebih murah gitu kan, dengan kualitas yang sama, dengan RON yang sama, bukan kualitas tapi RON yang sama. Gue ke BP, gue nggak pernah isi sel gue nggak pernah isi sel tuh. Nah pas dari BP itu gue ke Vivo tuh udah ada 25 plus beli 24 gratis 1 liter lah gitu ya. Nah baru terakhir karena Vivo habis tuh terakhir ke sini baru gue pakai Shell gitu, karena gue udah nggak pakai BP lagi. Gue pakai Shell karena dia kalau ada pengguna baru kan dapat 5 liter tuh yang bertahap tuh 1 liter sama 1 liter terus 2 liter terakhir nanti kan. Dari situ kok oke juga ya bensin ini gitu, jadinya kayaknya oke lah untuk promo-promo gitu. Nah kalau di Pertamina kan memang lebih murah. Gue juga nggak tahu kenapa Pertamina bisa, ya pastilah nggak mungkin sama. Karena nggak ada subsidi juga kan mereka nggak ada subsidi. Maksudnya tapi kebijakan untuk mengamankan BUMN harga lah gitu. Iya, mengamankan harga gitu. Iya, gitu. Jadi masih ada support dari pemerintah juga gitu loh. tapi kalau mau dihitung-hitung jadinya lebih mahal Pertamax kalau masih ada 25+1 plus 10.000 kayak Vivo. Jauh jadinya gitu. Iya. Gua ngisi BP karena di daerah sini paling dekat di Simpruk. Ya, Simpruk. Lo kenapa nggak ngisi Shell di depan? Nggak pernah ya? Nggak pernah gue. Karena mau apa namanya, mobil VW kalau diisi itu kelihatan Kemana? boros. Oh, boros ya kalau itu ya. Ya Gitu. masing-masing kan punya ini ya formula segala macam. Ya, Itulah kalau makanya. Vivo lumayan jauh, Cipete. Iya, Vivo jauh di sini. Di sini itu Vivo kalau di sekitar Pondok Indah benar cuma di Antasari. Cipete doang. Iya, Antasari aja. Pojokan situ. Kalau gue di Bintaro banyak, ada 2. Sama Shell Cilandak juga banyak. KKO. Iya, Cilandak KKO ya. Cilandak KKO gitu. BP 1. Oh, dulu sebelumnya pakai Total gua. Itu Total enak, cuy. Total itu gua pakai pertama kali itu 2000 berapa ya? Gue punya motor Satria 2008. Gue beli Total MT Haryono. Wah, itu motor enak pakai Total bener deh. Tapi Total akhirnya cabut dari Indonesia. Gua pernah beli pakai Total gara-gara ada di sebelahnya JIS. Dulu kan Oh iya, Total iya, itu. iya, iya. Yang sekarang jadi padel kan? Iya, sekarang jadi Iya. padel itu. Iya, Gitu. betul. Ya, makanya itulah. Ya, sebenarnya juga kita naik ke 92 untuk Supaya kondisi masih lebih juga. bagus, terus udara ya kan, lingkungan juga lebih bagus. Gitu sih. Ya, makanya kebijakan pemerintah tuh harus yang lebih lebih wise ya gitu Iya, ya. lebih wise. Gitu. Dan nggak hanya cuman kebijakan ya, tapi juga kita sih berharap ya apa yang mereka mereka putuskan itu Dampaknya ya. berdampak banyak buat masyarakat. Toh Dampak itu jadi yang baik. dampak yang baik buat masyarakat. Toh itu jadi kalau misalnya baik kan jadi amalan jariah buat mereka juga gitu. Betul. Terus secara attitude atau etika, gaya bicara janganlah Iya, betul. setengah-setengah atau pongah-pongah gitu. Kita kan juga nggak ini. Yang ketiga, ini jadi pembelajaran buat kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Ketika nanti ada pemilu lagi, kita harus memilih dengan bijak lah. Betul. Gitu. Toh pemilu kemarin ada siapa namanya influencer Abigail ya. Itu kan dia udah ngasih website bahwa kita harus lihat siapa latar belakangnya supaya ketika kita milih itu kita tahu, nggak skeptis. Sebenarnya gitu. gini, sorry ya, kalau dibilang balik lagi sebenarnya apa yang terjadi di DPR RI itu juga sebenarnya balik lagi ke kita. Iya, cerminan kita sebetulnya sebagai pemilih gitu. Kenapa? Kalau dibilang ya, kasusnya sekarang kan artis-artis yang kena kasus ya. Kalau dibilang apakah ini kesalahan partai, ya partai kan menyodorkan nih. Betul. Ya, partai menyodorkan. Di satu pemilihan nggak satu doang, banyak ya kan. Itu lagi masalah popularitas, masalah dia lebih terkenal. Itu balik lagi ke kita. Kita harus lebih pinter untuk lihat siapa. Apa karena hanya faktor dia terkenal, gitu kan? Hanya karena dia, gue kesian sama dia, gitu kan? Ataupun apa? Itu jangan juga. Makanya balik lagi ke keadaan saat ini juga kita harus introspeksi. Lo milih siapa gitu. Kalau gue
pas ketika pemilu kemarin gue lihat oh ini siapa orangnya, dan gue nggak pernah milih kaum entertain gitu karena kalau Gua gue nggak sih pilih itu. lebih kepada apa ya? Gue punya prinsipnya apa, terus calon anggotanya siapa yang mau kita pilih itu sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan berpatokan sama orangnya, tapi berpatokan sama apa yang misi yang dia bawa gitu. Karena kalau lihat sama orangnya, orang kadang kalau udah berkuasa kan bisa berubah ya, Iya, betul. gitu. Tapi dari Visinya- visinya visi misinya dia apa yang gitu. mau dibawa. Gitu. Itu sih memang yang harus diperhatikan. Perhatikan gitu. Pas. Oke lah, pas. Kalau teman-teman mau punya pendapat, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian obrolan ini. Kalau misalnya mau bisa berdiskusi di kolom komentar, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue Anbiano5 dan ade_Sustantil. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.